Maka kemudian ada beberapa hal yang harus kita mengerti sebelum Ramadan itu datang. Satu, diperbanyak tobat kita, istighfar kita. Kata Imam Syinqiti, kenapa kita disunahkan untuk memperbanyak tobat dan istighfar kita? Karena siapapun yang membawa dosa sampai di bulan Ramadan, dosa itu kalau masih bercokol di dalam hati kita, itulah yang menjadikan kita tidak bisa menikmati Ramadan dengan istiqomah. Makanya maaf ya Pak, kadang-kadang kalau kita Ramadan awal-awal, Masya Allah, 1 hari pertama, 6 juz hari pertama. Tapi hari ketiga, hari yang keempat, Masya Allah, baca 1 juz itu, Masya Allah berat banget. Setiap membaca Al-Quran itu selalu tangannya itu di juz yang dia pengen berhenti. Setiap membalikkan 1 halaman dihitung. Masih 4, masih, ya Allah, masih setengah jam. Kenapa kenikmatan Ramadan cepat hilang? Ya kita kan belajar dari perkataan dan Imam Ibnu Qayyim. Kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Makanya Imam Syinqiti mengatakan perbanyaklah tobat dan istighfar sebelum Ramadan datang supaya bersih hatiku, hatimu, supaya bersih jiwaku, jiwamu. Ketika kita bersih dari dosa, ketaatan itu bercokolnya lama sampai di akhir Ramadan. Makanya kalau di lebaran Ramadan di sini saja nggak usah jauh-jauh Pak, di Emirat Ashraf ini kalau hari pertama Ramadan, oh parkir itu sampai sono, sampai Bintaro 2. Itu hari pertama, sampai dibuat lapisan petugas parkirnya. Tapi berapa lama? 5 hari ya sudah. Petugas parkirnya nganggur karena sudah terlalu banyak berkurang. Karena disitulah kita paham kenapa kita sulit untuk mempertahankan Ramadan kita dalam ketaatan. Karena sesungguhnya dosa itu yang menghilangkan kenikmatan Ramadan ketika membawa dosa masuk di bulan Ramadan. Makanya yang kita sedihkan itu apa? Saya dan Bapak mungkin kita pernah menjadi korban. 10 hari yang terakhir yang malah kita pikirkan itu dunia. Heran ya, di Indonesia itu kata ekonom, perputaran ekonomi dalam 1 tahun itu yang paling tinggi 5 hari sebelum Idul Fitri. Kata ekonom, saya bukan ekonom Pak. Padahal ketika 10 hari yang terakhir, waktu untuk menghentikan sementara aktivitas dunia itu ya waktu 10 hari yang terakhir itu. Kalau kita betul-betul merujuk kepada Nabi, harusnya ekonomi itu turun ketika di 10 hari yang terakhir. Itu harusnya. Tapi kan justru malah saya dan Bapak, Ibu, Ikhwan dan Ikhwati, kapan orang memikirkan bengkel mobil? Ya 10 hari yang terakhir. Kue kering kemarin yang diskon 20% yang mana ya? Itu malah ingatnya ketika pada 10 hari yang terakhir. Masya Allah ya. Makanya memperbanyak tobat dan istighfar. Yang kedua, memperbanyak doa Pak. Semoga kita disampaikan untuk sampai di bulan Ramadan. Dan doanya apa saja? Ya Allah selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Kalau kita boleh mengambil dan meminjam riwayatnya Yahya bin Katsir, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kenapa harus berdoa supaya disampaikan di bulan Ramadan? Kan kita tidak ngerti ajal kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Kalau kita sudah meminta dalam doa supaya kita nanti maksimal di bulan Ramadan, tiba-tiba takdir ajal menjemput kita sebelum Ramadan itu datang, insya Allah kita ditetapkan orang yang sempurna Ramadan kita. Walaupun kita belum memasuki Ramadan. Kenapa? Menanam niat itu menjadi sebab disempurnakan pahala. Mosok? Iya. Mana dalilnya Ustaz? Man ata ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang pengen tidur, sebelum tidur dia berniat untuk sholat malam, dihidupkan itu semua alarm 1, 2, 3, 4 semuanya hidup, tidur dia. Ketika tidur alarm semuanya bunyi, bangun dia dengan izin Allah untuk mematikan alarm. Mematikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diletakkan, tidur dia. Hatta yusbiha sampai pagi. Maka walaupun dia tidak sempat sholat malam, tetapi karena niat yang sudah dia tanam sebelum tidur, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam secara sempurna. Tuh. Tapi awas ya, jangan dijadikan
Saya itu kadang-kadang kalau bicara hadis tuh harus hati-hati sama orang yang pandai memanfaatkan situasi. Bukan berarti kita nanam niat tok, enggak. Tapi itu ikhtiar, niat itu bagian dari ikhtiar. Disitulah kita paham. Sama, kenapa para sahabat itu, para salaful ummah, mereka itu meminta Ramadan itu disampaikan kepada mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Karena mereka tahu betul, kalaupun ajal menjemput mereka sebelum Ramadan itu datang, setidaknya pahala Ramadan sempurna Allah berikan karena ikhtiar niat yang sudah mereka tanamkan di dalam hati. Saya ini mendapati kisah nyata melalui ibu saya. Ibu saya itu meninggalnya 3 bulan sebelum Ramadan. Sebelum itu alhamdulillah saya sempat mengajarkan doa yang disampaikan dari Yahya bin Katsir tadi. Saya ngomong, padahal saat itu ibu saya ngomong, nanti saya balik lagi ke Bekasi anak. Iya ibu, pengen itikaf nanti ya. Kamu ngisi di mana? Di masjid ini. Ibu ikut ya? Iya. Tapi siapa yang menduga kepulangan beliau dari rumah saya selang 1,5 bulan meninggal dunia 2 bulan sebelum Ramadan atau 1,5 bulan sebelum Ramadan. Tapi saya sedikit agak ada perasaan lega. Moga-moga doa yang beliau ucapkan ketika sudah punya kuat gigih bagaimana dia ingin untuk mendapatkan Ramadan itu mendapatkan pahala secara sempurna karena Allah tidak pernah mengkhianati niat seorang hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu diperbanyak ilmunya, Pak. Fikihnya tetap harus dipelajari selain kita menjaga iman. Supaya pertanyaan Ramadan itu tidak berulang-ulang terus. Saya itu kalau mendapati pertanyaan Ramadan itu ya itu aja. Ustadz, gimana hukumnya kalau mencicipi makanan? Boleh, tapi jangan ditelan, itu aja. Gimana hukumnya kalau nelan ludah? Ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu kalau disimpan ludahnya 2 jam. baru ditelan. Itu pertanyaan terus berulang. Gimana hukumnya mencium suami atau mencium istri? Boleh lah. Yang tidak boleh itu mencium istri tetangga. Itu tidak boleh. Itu jelas tidak boleh, haram, dosa besar. Maka kemudian supaya pertanyaan tidak berulang-ulang ya harus kita mengerjakan Ramadan itu dengan ilmu. Fikih Ramadannya dibahas. Dan orang yang Ramadannya dengan ilmu tentunya beda dengan Ramadan tanpa ilmu itu beda sekali.